Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arni Arif Lamakah, peserta Latsar CPNS Angkatan 64 Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kali ini saya akan coba merangkum materi kesiapsiagaan bela negara dengan subpokok bahasan etika, etiket, moral, dan bapulket. Nah, kalau materi sebelumnya ya tentang saya juga sudah memvideokan dan merangkum materi kesiapsiagaan bela negara, namun pada subpokok bahasan kesiapsiagaan jasmani dan mental, serta juga materi submateri peraturan baris berbaris dan keprotokolan. Nah, kali ini saya kalau kita review dulu ya. Kalau yang pada kesiapsiagaan jasmani dan mental itu kita membahas bagaimana sih kesiapsiagaan jasmani kita untuk membela negara. Jadi kita diajarkan cara berolahraga yang baik dan benar. Contohnya cara push up yang benar, cara sit up yang benar, kemudian cara shuttle run yang benar, seperti itu. Kemudian peraturan baris berbaris pun kita diajar bagaimana cara berbaris. Misalnya cara hadap kiri, hadap kanan, kemudian cara jalan di tempat, sikap berdiri tegak, sikap sempurna maksudnya ya, kemudian sikap istirahat, pokoknya seperti itulah kira-kira. Nah, juga diajarkan tentang keprotokolan, yaitu bagaimana kita bisa memposisikan pemimpin kita atau tamu-tamu penting lainnya dalam suatu acara-acara resmi, bagaimana posisi duduk mereka. Tuh, nah kali ini saya akan coba membahas tentang etika, etiket, moral, serta bapulket, badan pengumpul keterangan. Nah, langsung aja ya. Apa sih etika itu? Kalau kita lihat etika dan etiket mirip ya, bahkan banyak yang menilai itu sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Etika itu adalah suatu keadaan baik atau buruknya seseorang yang dilihat secara batiniahnya, itu etika. Jadi kita bisa melihat, oh dia tuh baik, sifatnya baik, sikapnya baik, kemudian ramah, itu adalah etika. Dia tahu memposisikan dirinya, itu etika. Nah, kalau etiket itu lebih ke tingkah laku. Misalnya jadi tingkah laku seseorang yang dilihat, baik buruknya tingkah laku seseorang yang dilihat dari perbuatannya secara lahiriahnya. Contohnya etiket berpakaian, etiket berbicara, etiket bersalaman, kemudian table manners misalnya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dalam materi ini kita diajarkan bagaimana cara berpakaian seorang ASN yang baik. Jadi menggunakan atribut, berpakaian rapi, menggunakan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuhnya, menggunakan sepatu yang bersih. Kemudian kita juga diajarkan etiket berbicara kepada orang lain, etiket berkenalan, seperti itu. Bahkan etiket cara makan yang benar pada acara-acara formal, misalnya cara penggunaan sendok dan garpu, seperti itu. Nah, selain itu juga kami pula diajar, juga diajarkan tentang moral. Apa sih moral itu? Jadi moral itu adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku atau akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam lingkungannya. Itu tadi moral. Dia bermoral baik, seperti itu. Tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah, itu ya etika, etiket, dan moral. Nah, selain itu kita juga diajarkan tentang bapulket. Jadi seperti intelijen begitu. Kita diajarkan bagaimana cara mengumpulkan informasi, cara memberikan informasi
penyampaian informasi kepada atasan kita tuh pada materi itu sih. Coba ini ya, jadi apa sih, nah sebenarnya diajarkan tentang kewaspadaan diri. Apa itu kewaspadaan dini? Apa itu kewaspadaan dini? Ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme secara optimal sehingga terwujud mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi-potensi ancaman. Kita diajarkan nih cara mengumpulkan informasi, melaporkannya. Nah, di situ tuh ada, kita diajarkan kerangkanya. Contohnya nanti deh saya lihatkan. Jadi cara melaporkan itu kita menuliskan dulu dari siapa, kemudian kepada siapa, laporan di bidang apa, misalnya di bidang ideologi kah, Kamtibmas kah, atau apa. Kemudian sumbernya apakah hanya dari satu orang atau beberapa orang. Kemudian kita pun juga bisa menilai informasi tersebut benar-benarkah atau masih butuh penyelidikan kah atau bagaimana. Kemudian kita menuliskan fakta-fakta yang kita dapatkan dari laporan tersebut, dan dari menulis fakta-fakta itu harus terdiri dari 5W tambah 1H, yaitu where, why, who, when, what, seperti itu. Kemudian kita juga memasukkan pendapat kita sebagai pelapor, saran-saran kita itu apa, seperti itu. Itu cara membuat laporan intelijen. Nah, selain itu di laporan intelijen itu kita pun laporan informasi itu ada nilai-nilai yang kita berikan untuk terhadap kita menilai laporan tersebut. Nah, dia ada kategori A, B, C, D, dan E. Nah, kalau kategori A itu artinya dia dipercaya sepenuhnya. Laporan itu dipercaya sepenuhnya. Kemudian kategori B itu biasanya dapat dipercaya, kategori C agak dapat dipercaya, kategori D biasanya tidak dapat dipercaya, dan kategori E kepercayaan tak dapat dinilai. Nah, dari kategori A, B, C, D, E tersebut kita menjabarkannya lagi menjadi dalam kebenaran. Ada 1, 2, dan 3 sampai 6. Kalau kebenaran isi keterangan itu dia 1, kebenarannya ditegaskan oleh sumber lain, 2, sangat mungkin benar, 3, mungkin benar, 4, kebenarannya meragu-ragukan, 5, tidak mungkin benar, 6, kebenarannya tidak dapat dinilai. Nah, itu saja sih yang dibahas dalam materi kesiapsiagaan bela negara hari ketiga. Di sini lebih banyak ditekankan kita diberikan motivasi, bahkan pada terakhir sesinya kita diputarkan video yang berisi motivasi, kemudian berisi video yang menggugah perasaan kita supaya kita mengingat orang tua kita, seperti itu. Itu aja sih secara keseluruhan. Saya sangat berterima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Widya Iswara beserta pendampingnya. Dalam hal ini mohon izin saya sebut namanya Bapak Said SHMH dan Bapak Arhan Firdaus SIP. Terima kasih atas materinya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan semoga menjadi ladang pahala bagi Bapak berdua. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.